nggak akan ngebiarin mereka merampas sesuatu yang bukan milik mereka. Kita tetap dengan proyek pembangunan mall. Ini untuk almarhum Bapak. Saya nggak akan nyerah sampai kapanpun. Saya tidak mau Alif berada dalam dilema antara membela saya atau membela perempuan sialan. Halo, kita masih di belakang taksi, Bos. Remnya sudah blok dan orang kita yang jadi supir taksi itu sudah lompat, Bos. Apa? Bisa. Nis, Nisa, bangun Nis! Nisa! Nis! Tolong! Tolong! Nisa! Nis! Nisa! Nis, please bangun Nis, saya nggak bisa hidup tanpa kamu Nis. Saya mencintai kamu Nis, bangun! Nisa! Tolong! 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 Nis, Nisa! Nisa bangun Nis! Ngapain kamu? Pak, kamu jangan kurang ajar ya. Nis, untung kamu sadar. Saya pikir kamu... Mau apa sih kamu kurang ajar ya? Raya, kamu pergi dari sini. Saya justru di sini nolong kamu, Nis. Kamu jangan salah paham sama saya. Kenapa kita bisa ada di sini? Kamu nggak ingat, Nis? Taksi yang kita naikin remnya blong, lalu kita lompat ke jurang. Dan kamu jangan nuduh saya macam-macam karena saya juga ada di sini. Kamu ingat sekarang? Iya, aku ingat. Tapi kan bukan berarti aku langsung percaya gitu aja sama kamu. Dan percaya, Nis, saya senang banget ngeliat kamu selamat. Nis. Apa lagi sih? Loh, Nis. Saya nggak maksud kurang ajar sama kamu, Nis. Saya khawatir sama luka kamu. Ya udah, kamu tunggu di sini. Saya mau cari bantuan dulu ya. Kamu mau kemana? Ini udah malam tahu. Lebih baik kita keluar aja dari sini. Ya. Nis, lihat di sana ada cahaya, Nis. Mungkin di sana ada rumah penduduk. Luka kamu mesti diobati, Nis. Nis, kamu jangan mikir macam-macam sama saya. Ini semua demi keselamatan kamu juga. Waduh, siapa itu? Pak, tunggu kami ya, Pak. Mobil kami masuk ke jurang, Pak. Tapi di dekat-dekat sini nggak ada dokter. Adanya Pak Yanto, seorang mantri. Mari ke rumah saya, Mas. Biar saya bisa tangani Anda berdua. Kamu tenang, Nis. Kamu nggak akan kenapa-napa. Mari, Mas. Ya Allah, ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jauhkanlah cucu hamba dari mara bahaya, ya Allah. Selamatkanlah dia dan jauhkanlah keluarga kami dari segala cobaan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Mantri, kami permisi dulu. Kalau ada perlu apa-apa, panggil saja kami. Terima kasih ya, Din. Sama-sama, Pak. Makasih ya. Makasih ya. Iya, sama-sama. Gimana nih keadaan kamu? Alhamdulillah. Makasih ya, Pak. Kamu gimana, Liv? Gak apa-apa kan? Saya nggak kenapa-napa kok. Pak, makasih ya. Sama-sama. Saya ada sedikit makanan dan pakaian bekas. Saya minta mulai sekarang kamu harus segera menjalankan rencana B. Emangnya rencana A-nya apa, Kak? Rencana A adalah menemukan Alif dalam keadaan selamat. Dan kalau sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, kamu harus segera membuat rencana B untuk mendapatkan seluruh harta kekayaan rumah ini. Ngerti kamu? Oke. Kamu harus segera mendapatkan uang yang banyak dari pembiayaan beberapa proyek. Dan doakan agar Alif segera kembali. Nggak usah khawatir, Tante. Alif pasti kembali. Dan kamu, Tania, kamu harus berdoa terus agar Alif kembali dengan selamat. Kalau tidak, kamu akan kembali jadi miskin. Ya Allah, selamatkan Alif. Dia sampai luka parah begini karena menggendongku tadi, ya Allah. Mbak, luka ini sudah terlalu parah dan berbahaya karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Saya mohon, Pak. Saya mohon tolong selamatkan dia. Insya Allah, Mbak. Saya berusaha semampu saya. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Nihil, Pak. Tidak ada petunjuk ataupun jejak orang. Mungkin mereka terseret arus dan terdampar di hulu sungai. Sepertinya kita harus berhenti mencari di sini. Kita harus mencarinya ke sana. Ya Tuhan. Di mana Alif? Di mana Anissa? Di mana lagi kita harus mencarinya? Bagaimana, Suf? Alif sudah temukan? Belum ketemu juga, Tante. Para penyelam itu nggak menemukan petunjuk sedikit pun. Cari di sepanjang sungai. Yang penting segera temukan Alif. Baik, Tante. Kak!
Kak Samira! Aduh, kamu tuh bob banget, Susan. Kak, good news Kak. Sesuai dengan rencana B, kita bisa menggelapkan uang 3 miliar Kak dalam beberapa hari lagi. Masih kurang sih. Tapi apalah. Yang paling penting, Son, kita harus segera menemukan Alif. Kak, jadi saya harus ngapain lagi, Kak? Kamu harus segera menggelapkan uang lagi. Kita nggak bisa tinggalin. Bagaimana kalau Alif mati? 3M itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan seluruh harta milik dia. Bu, Ibu belum tidur? Saya pikir Ibu udah tidur. Mana mungkin Ibu bisa tidur kalau cucu kesayangan Ibu belum pulang. Bagaimana? Belum ada kabar tentang dia? Pak, tolong kami, Pak. Teman saya pingsan, dia luka parah. Saya minta tolong telepon keluarga kami dan minta dia bawa dokter ke sini, Pak. Tapi Mbak, di sini nggak ada yang punya telepon. Kalaupun ada, hanya wartel di ujung jalan sana. Itu pun udah tutup jam segini, Mbak. Ya, besok pagi-pagi saja kami ke sana, Mbak. Sabar, Mbak. Abah, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Ini semua memang cobaan dari Allah. Iya, Mbak. Kami tahu kalau Mbak dan keluarga Mbak mungkin cemas menunggu kabar dari Mbak. Tapi saya yakin yang namanya Allah tidak akan pernah tidur untuk menolong hambanya. Dia pasti akan bantu Mbak dan emasnya mungkin. Aduh, gimana dong nih? Kalau terjadi apa-apa sama Alif, gue mesti gimana dong nih? Lu gimana nasib gue ya? Gue bisa jatuh miskin lagi dong. Pikir. Halo. Halo, Suf. Alif udah ketemu? Belum nih, kita belum menemukan petunjuk. Kita masih harus menyisir lokasi sekitarnya. Kasihan banget ya dia. Terus, lu sekarang lagi di mana? Sekarang sih bapak-bapak polisi lagi pada mau makan malam. Tapi nanti mereka akan melanjutkan mencari Alif lagi kok. Oh, jadi lu belum makan malam ya? Gimana kalau lu sekarang ke rumah gue, terus makan malam di rumah gue? Nanti biar para polisi jemput di rumah gue. Gimana ya? Ayolah, Suf. Masa sih lu nolak tawaran baik gue? Ini tulus kok. Ini tuh demi persahabatan kita dan Alif. Lagian, gue bisa gila kali kalau mikirin Alif sendirian di rumah. Tolong ya, Suf. Please, cheer me up. Yaudah deh. Bener, Suf? Yaudah. Gue tunggu lu sekarang, oke? Oke? Ya Allah. Selamatkan Alif, ya Allah. Ngapain kamu? Aku sudah salah menilai Alif selama ini. Aku pikir dia cowok yang kurang ajar dan jahat. Tapi ternyata dia justru telah menyelamatkan aku. Bahkan rela mempertaruhkan hidupnya demi aku.
khawatir. Cintamu pada dia akan mampu menyelamatkannya dan membuatnya sehat kembali. Tahu gini delivery order aja deh. Berantakan lagi semua. Halo Rumah Pizza, saya mau pesan pizza beef corn, terus udang bruschetta sama spicy wing ya Mas ya. Oh ya, nanti kalau nganterin lewat belakang rumah saya aja, langsung ke dapur saya. Terus kalau bisa orang yang kuat Mas, soalnya dia mesti manjat pagar. Pagar rumah saya tinggi banget. Iya, saya emang pingin maunya kayak gitu. Ya, saya kan lagi ngidam. Wajar dong kalau minta yang aneh-aneh. Nanti dikasih tip lebih deh pokoknya. Nanti juga saya bayar 3 kali lipat harga makanannya. Ya, yaudah kirim ke alamat saya di Jalan Asoka nomor 30. Oke, cepetan ya. Ya. Aduh, gimana dong? Yusuf lagi datang. Pizzanya mana sih? Silakan masuk, Sof. Gimana Alif, Sof? Dia nggak apa-apa kan, Sof? Lu jangan khawatir ya. Alif pasti selamat kok. Kita semua doakan dia ya. Sorry, gue gak punya banyak waktu. Gimana kalau makan malamnya langsung aja? Soalnya gue harus balik ke sana mencari Alif. Gak apa-apa kan? Iya, bentar ya. Gue siapin dulu buat lo, oke? Gimana nih? Lama banget sih. Halo Mas, gimana pesanan pizza saya di Jalan Asoka? Mbak, pizza Mbak. Tada! Ini dia pizza buatan gue. Enak banget loh. Cicipin. Harus. Makasih ya Suf, lu udah mau datang ke sini. Soalnya perasaan gue tegang banget. Nangis terus. Mikirin Alif, gue tuh takut dia kenapa-kenapa, Suf. Setidaknya lu sekarang udah ada di sini. Ya, gue kan bisa bagi kecemasan gue sama lu jadinya. Lu jangan khawatir. Gue yakin Alif masih hidup kok. Kok lu bisa yakin banget sih? Lu emang deket banget sama dia? Gue tuh sama dia udah kayak saudara. Bisa dibilang kayak keluarga. Gue sama dia udah sobatan dari kecil. Makanya waktu kedua orang tua gue meninggal, gue tinggal sendirian di dunia ini. Gue tinggal sebatang kara. Kemudian Alif ngajak gue kerja di perusahaannya. Gue bahagia banget di sana karena bisa jadi bagian dari keluarganya dia. Wah, berarti kalau lu jadi orang terdekat dan jadi orang kepercayaannya Alif, jabatan lu di perusahaannya Alif cukup tinggi dong. Masih ya? Lu udah peduli sama Alif. Gue janji sama lu, gue bakal menemukan dia dalam keadaan selamat dan sehat. Oke, kalau gitu gue pamit dulu ya. Gue harus buru-buru ke sana. Kalaupun Alif mati, gue bisa sama Yusuf dan tetap hidup dalam keluarga Alif.
أشهد أن لا إله إلا Ya Allah, hamba memohon padamu ya Allah, jauhkanlah Alif dari rasa sakit. Berikan dia kekuatan ya Allah. Dan hamba mohon, berikan dia kesembuhan seperti sedia kala ya Allah. Hamba mohon. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mbak Anissa, Iya, Pak. Mas Alif sudah sadar, Mbak. Syukur. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Sebuah keajaiban yang dapat membuat kita bersama kembali. Waktu demi waktu berjalan. Makasih ya bapak-bapak semua. Berterima kasihlah pada istrimu ini. Dia yang merawat dan menunggumu sepanjang malam. Dan sekarang doanya sudah didengar Allah. Dan Mas sekarang ini sudah bisa siuman seperti ini. Kapankah hari itu datang membawa penawar hati. Oh ya, lebih baik Mas dan Mbaknya menunggu dulu biar kita mengatur untuk kembali ke Jakarta. Iya betul. Lebih baik istirahat saja dulu di sini sebentar. Toh sudah tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Baiklah Pak, kami permisi dulu. Kamu nggak usah terima kasih sama aku, tapi sama Allah, karena Allah yang menyelamatkan kamu. Kamu mau kemana? Saya menghirup udara di luar sebentar. Pasti masih segar. Apalagi ini hari spesial saya. Waktu demi waktu berjalan melawan kerinduan dan menang semua perasaan. Kapankah hari itu datang? Jalan lurus. Maafin aku ya, Nis. Maafin aku juga atas semua kejadian yang udah nimpa kamu. Ucapan kamu waktu itu tentang papa aku benar-benar bikin aku sakit, Nis. Aku gak akan ngebiarin siapapun nyakitin atau ngejelekin papa aku. Kamu gak tahu masa lalu. Itu dia maksud aku, Liv. Apa yang kamu rasain sama persis seperti apa yang aku rasain. Aku juga gak akan ngebiarin siapapun ngerampas rumah singgah itu. Masuk kamu. Kalau rumah singgah itu diambil, berarti aku gak bisa nerusin mimpi-mimpi ayah aku. Dan karena itu juga pasti aku harus balik ke Australia. Kan kalian mau bangun mall di situ. Jadi aku bisa apa? Tapi kita punya surat resmi untuk pengucuran tanah itu, Nis. Oke, gini aja deh. Kamu jangan ke Australia dulu. Kita sama-sama cari jalan keluarnya. Gimana? Kamu serius? Kita udah sama-sama ngelewatin musibah yang kita alamin sekarang, Nis.
kenapa nggak kita coba berteman aja? Makasih ya, Liv. Makasih banget. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Kalau selama ini aku sering banget salah sangka sama kamu. Maaf ya. Waktu pun berlalu semakin jauh dan larut, peluk ciumku mengantar hidup. Oh, di sini Mbak Mamasnya rupanya. Saya cuma mau kasih tahu kalau transportasi untuk ke Jakarta sudah siap, Mbak, Mas. Mimpi-mimpi indahmu. Terima kasih banyak, Pak. Kalian berdua memang pasangan yang serasi. Mobil sudah menunggu. Mari kita turun. Doaku akan selalu menyertai. Kalau begitu, saya mau pergi cari sendiri. Saya tuh tidak bisa tenang, diem di rumah tanpa usaha apapun juga. Safira, Bu. Sabar, sebaiknya kamu tunggu kabar dari polisi. Kalau pikiran kamu kacau, nanti malah terjadi apa-apa di jalan. Halo. Mama, ini Alif, Ma. Alif. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Nak, kamu di mana, Nak? Kamu nggak apa-apa, kamu selamat. Mama tenang, saya selamat kok, Ma. Anissa juga nggak apa-apa. Sekarang saya lagi perjalanan pulang sama Anissa. Syukurlah, Nak, kalau begitu. Sayang, kamu sekarang ada di mana? Biar Mama jemput ke sana ya, sayang ya. Yang jemput Yusuf aja, Ma. Suruh dia jemput saya di rumah sakit tempat ibunya Anissa dirawat. Iya, sayang. Mama akan sampaikan ke Yusuf. Ya udah, oke, saya tunggu di sana, Ma. Ya, bye. Alif selamat. Yusuf, Alif meminta kamu menjemput dia di depan rumah sakit tempat ibunya Anissa dirawat. Baiklah, Tante. Saya juga akan memberitahu ibunya Anissa. Beliau juga pasti sama cemasnya dengan kita. Misi, Tante. Kenapa saya harus selalu berhubungan dengan si Anissa ini? Saya janji, Nis. Saya akan cari solusi dari semua masalah yang kita hadapin sekarang. Tapi nggak bisa saya sendiri. Harus kita berdua, saya dan kamu. Nggak akan berhasil kalau cuma saya sendiri yang ngelakuin. Oke, aku setuju. Saya seneng. Seenggaknya sekarang kamu mulai percaya kalau saya cowok baik-baik. Ya kan? Kamu memang baik. Tapi ada beberapa sifat kamu yang kurang baik. Yang mana? Iya, bahwa kamu tidak percaya sama Allah. Saya nggak ngerti alasan kamu apa. Tapi yang jelas, kalau kita percaya pada jalannya, pasti kita akan lebih menikmati hidup. Maksud kamu apa, Nis? Yang penting dalam hidup ini kan momen-momen kecil itu. Dan momen-momen itu pasti bisa membuat kamu lebih menyenangkan. Dan kamu tahu siapa yang memberikan hidup ini? Ya Allah. Kalau kamu percaya sama Dia, kamu akan dapat apa yang kamu inginkan.
Kamu yakin banget semua orang bisa dapetin apa yang mereka inginin? Ya iya dong. Sekarang lihat diri kamu. Kamu dikasih kesembuhan begitu cepat. Segala sesuatu yang nggak mungkin, yang mustahil, bisa terjadi. Kalau Allah mengizinkan. Dan kamu harus percaya di jalannya. Miss, kalau Allah emang ada, saya belum bisa percaya sama dia. Karena selama ini Allah belum pernah berbuat adil sama saya ataupun keluarga saya. Tapi kalau masalah kesembuhan ini, saya yakin kamu yang ngebuat saya sembuh. Bukan. Tapi kamu emang benar. Kalau dalam setiap momen itu pasti ada kebahagiaan. Walaupun kelihatan seperti sepele. Contohnya, seperti saat yang saya lewatkan sama kamu. Itu semua merupakan saat yang gak akan saya lupakan seumur hidup saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, saya Yusuf, temannya Alif. Saya mendapat kabar bahwa putri Ibu, Anissa, sudah ditemukan dalam keadaan selamat, Bu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Di mana dia sekarang? Sebentar lagi dia akan segera pulang, Bu. Sekarang mungkin sedang dalam perjalanan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Jalan lurus. Ekso. Ya Tuhan, gimana lu? Lu gak apa-apa? Syukurlah kalian selamat. Ya udah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Kasihan ibu udah nunggu. Liv, makasih ya untuk semuanya. Nis, saya ikut ngantar kamu ke kamar ibu kamu ya. Saya juga pengen besok beliau. Kayaknya jam besoknya udah habis deh, Liv. Mendingan tunggu besok aja. Dan lagi nyokap lu udah gak sabar mau ketemu lu. Iya, kasihan keluarga kamu. Mereka pasti juga nungguin kamu kan. Tapi kalau lu pengen banget besok, kita bisa minta dispensasi sama pihak rumah sakit kok. Bilang aja keluarga. Nggak usah lah kalau gitu. Ya udah, kalau gitu aku masuk dulu ya. Nis. Nis, tolong bilang sama ibu kamu, semuanya akan baik-baik aja. Saya tahu apa artinya momen sederhana itu, Nis. Dan saya juga tahu betapa berartinya anak-anak di rumah singgah. Jadi please, jangan pergi ke Australia, Nis. Makasih ya, Liv. Nisa, ya Allah, Nah. Ibu sekarang benar-benar merasa sehat. Setelah ibu melihat kamu ada di depan ibu. Alhamdulillah. Maafin ibu, Nak. Ibu sudah memaksa kamu untuk ke Australia. Maafin ibu. Udah nggak apa-apa, Bu. Nisa nggak apa-apa. Semua tuh ada hikmahnya, Bu. Ibu tahu nggak? 2 hari ini Nisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Kita nggak pernah tahu jalan Allah. Ibu tahu Alif kan? Anak keluarga itu, Bu. Dia bilang sama Nisa kalau Nisa nggak usah ke Australia. Dia juga bilang semuanya akan baik-baik aja, Bu. Sekarang Nisa yakin kalau semuanya akan baik-baik aja dan tidak ada yang akan merebut rumah singgah itu. Ibu udah gak berharap banyak, Nisa. Bahkan ibu nggak tahu apa maksud Alif yang sebenarnya. Memang kedengarannya positif. Tapi tak kenapa.
Ibu masih memiliki rasa khawatir. Karena Ibu tahu masa lalu keluarga itu. Tania udah gak sabar nih Tante mau ketemu sama Alif. Apalagi Tante. Dan ini juga berkat doa kamu, Tania. Nah, mulai sekarang, kamu harus menarik perhatian Alif dengan senyum kamu itu. Kamu tahu, kamu cantik sekali kalau tersenyum seperti itu. Dan satu hal yang harus kamu ingat. Dengan menghilangnya Alif, kita mendapatkan satu pelajaran. Bahwa kita harus bertindak dengan lebih cepat lagi. Tante sudah tidak tahan menahan ketegangan seperti ini. Tante ingin agar kamu segera menikah dengan Alif. Ma, kayaknya kita harus bikin pesta buat kepulangan Alif, Ma. Selamatkan maksudnya? Itu maksudnya, Nek. Bagaimana kalau kita membuat malam dan yang besar sekaligus selamatan kepulangan Alif? Ma. Alif. Ya Tuhan, Era kamu kembali, Nak. Mama sudah 2 hari ini putus asa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Sudahlah, Vira. Jangan nangis terus. Yang penting anak kamu sudah kembali. Nek. Liv, aku nggak bisa tidur sama kamu hilang, Liv. Iya, makasih untuk doanya. Kenapa itu, Liv? Oh, ini cuma luka garis sedikit kok, Ma. Paling besok juga udah sembuh. Kondisi Anissa bagaimana? Kabarnya Anissa baik-baik aja, Nek. Liv, kita makan dulu yuk. Mama sudah kangen sekali sama kamu. Ya Allah, kenapa Engkau memberikan cobaan ini pada kami? Pertama, Engkau mengambil keluarga kami. Kemudian, Engkau memberi rumah singgah ini pada kami. Lantas, Engkau mengambil orang yang memiliki rumah singgah ini. Ya Allah, kami mohon, selamatkanlah Kak Anissa dan pertemukanlah kami dengan Kak Anissa. Alhamdulillah Kak Anissa kembali. Kak Anissa sehat. Kak Anissa hilang di mana? Alhamdulillah. Allah akan selalu baik sama anak-anak kecil seperti kalian. Kak, besok beliin boneka ya Kak. Kak Anissa jangan pernah tinggalin kami ya. Jangan pergi lagi Kak. Udah, kalian gak usah khawatir lagi ya. Kita semua akan baik-baik aja. Nis, Nisa, bangun Nis, Nisa, Nis. Hari demi hari ku tunggu sebuah keajaiban yang dapat Masa iya sih lo suka sama dia? Duh, gawat dong. Enggak mungkin. Apa mungkin aku cuma ngerasa utang budi aja kali ya? Karena dia udah nyelamatin nyawa aku. Mungkin cuma rasa terima kasih aku aja ke dia. Melawan kerinduan dan menahan semua perasaan. Kamu kok bisa di sini? Aku nggak bisa tidur, Liv, makanya aku kemari. Liv, kenapa sih sampai sekarang kamu nggak pernah bilang kalau kamu sayang sama aku? Kalau kamu nggak ngomong, aku yang akan bilang sama kamu.
Aku sayang sama kamu, Liv. Aku cinta sama kamu. Bertemu lagi.